bara 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 baya sekata hata para paya sakata inara masikaha namaya namaya sika. Ketika aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Bapa, kami hidup bukan karena kami melihat, tapi kami hidup karena kami percaya kepadamu. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah himpitan hidup yang terjadi, yang kami alami di dalam hidup kami, satu hal yang kami percayai, Engkau sanggup menolong hidup kami. Engkau menjadi jawaban yang pasti Tuhan atas setiap pergumulan dan persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini namamu ditinggikan, namamu dipermuliakan, sehingga Engkau bekerja secara sempurna di tengah-tengah ibadah ini. Kami percaya ada berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu hari ini. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu pagi ini. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini adalah hari pertama kembali kita beribadah dalam situasi new normal. Kita percaya ibadah ini boleh kembali terlaksana karena berkat doa-doa kita sekalian, baik para pelayan Tuhan, baik semua umat-umat Tuhan, tetap berdoa dan memiliki kerinduan bahwa ibadah kita akan segera bisa kita laksanakan, walaupun masih dalam hal-hal yang terbatas. Tapi kita percaya dan kita menjadi kerinduan kita bersama, kita doakan bersama-sama bahwa new normal ini juga akan segera kembali kepada hal-hal yang normal seperti biasa, sebagaimana yang kita lakukan pada hari-hari yang sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan berbicara satu tema tentang walau dihimpit tetap melejit. Tadi pujian-pujian sudah mengarahkan kepada tema, walaupun saya nggak konfirmasi sebelumnya, tapi kita percaya karena Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita, dan pastikan bahwa hari ini kita akan mendapat sesuatu yang baru daripada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang dihimpit, itu artinya dijepit atau ditekan. Dihimpit artinya diapit oleh dua buah benda atau lebih yang menekan. Namun sudah jelas ya. Dihimpit artinya ditekan atau dijepit oleh dua buah benda atau lebih. Dihimpit dalam hidup kita berbicara tentang kesulitan atau pergumulan hidup atau tekanan yang sangat berat mungkin yang kita rasakan pada hari-hari ini di dalam hidup setiap kita. Persoalan dan pergumulan hidup yang kita alami satu dengan yang lain sangat berbeda-beda. Tetapi kita percaya bahwa setiap orang yang hidup di dalam dunia ini pasti mengalami namanya pergumulan. Pasti mengalami namanya persoalan hidup. Tetapi kalau saja persoalan dan masalah itu telah menghimpit hidup kita, seolah-olah tidak ada jalan keluar yang kita akan temui. Karena kiri kanan, mungkin depan belakang, semua masalah.
Ada orang bilang satu masalah belum selesai, muncul masalah yang baru di dalam hidup mereka. Kita melihat perjalanan kehidupan bangsa Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka dikejar oleh tentara Firaun yang sangat banyak itu. Di belakang tentara Firaun dengan pasukannya, di depan mereka ada Laut Teberau, di kiri kanan padang gurun, nggak ada jalan, saudara. Mereka dihimpit, mereka punya persoalan hidup dan mati ini masalahnya. Bukan masalah ekonomi nih, ini nyawa nih persoalannya. Hidup, antara hidup dan mati bangsa Israel waktu itu. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah himpitan yang hebat itu, di tengah-tengah persoalan yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh bangsa Israel, tapi Tuhan tetap memberikan jalan keluar yang terbaik. Hari ini, sebelum saya jabarkan kita belajar firman Tuhan, satu hal yang harus kita yakini dan kita imani di dalam hidup kita, bahwa Tuhan mampu memberikan jalan keluar apapun juga persoalan dalam hidup kita. Karena kita percaya, saudara-saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah jauh lebih hebat, lebih berkuasa dari masalah yang kita hadapi. Banyak kali kita gagal dalam hidup ini karena memandang masalah itu lebih besar daripada Allah. Tetapi biarlah setiap kita hari ini memandang bahwa Allah lebih besar dari segala persoalan dan masalah dalam hidup kita. Sehingga semakin hari, hidup kita akan semakin kuat. Hidup kita akan semakin dahsyat. Kenapa? Karena bukan hidup kita ditentukan oleh situasi dan kondisi. Hidup kita bukan ditentukan apa yang kita lihat. Tetapi firman Tuhan berkata, hidup kita seharusnya adalah ditentukan karena kita percaya kepada Allah yang dahsyat dan luar biasa itu. Dalam 1 Petrus pada pasal yang pertama, ayat yang ke-7, berkata begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dan saudara, orang yang memiliki iman yang murni, maka mereka dapat keluar dari semua himpitan, dari semua persoalan, dari semua masalah yang ada, dan mendapatkan kemenangan. Jadi hanya orang-orang yang memiliki iman yang murni saja, iman yang sejati. Iman yang murni, iman yang sejati itu harus dibuktikan pada saat seseorang menghadapi persoalan-persoalan di dalam hidupnya. Iman yang murni, iman yang sejati akan muncul pada saat kita menghadapi tekanan hidup, pada saat kita menghadapi himpitan hidup yang sangat menekan kita, seolah-olah tidak ada jalan keluar, karena di sebelah kiri, sebelah kanan, depan kita, belakang kita, kita sedang dikelilingi oleh masalah. Dan ketika muncul iman kita, kita bisa mengalahkan persoalan, pergumulan hidup kita. Itu artinya kita memiliki iman yang murni, iman yang sejati. Kalau saya seandainya seseorang yang sedang dihimpit oleh persoalan hidup, tekanan yang sangat berat, dia kalah, dia mudah menyerah, sehingga tidak muncul iman yang kokoh, iman yang murni, iman yang sejati di dalam hidupnya. Itu bukan iman yang sejati yang mereka miliki. Tapi saudara-saudara, iman yang murni perlu proses. Iman yang sejati tidak muncul dengan sendirinya, tidak spontan, tetapi lewat proses. Seperti emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Hari-hari ini kita percaya
bahwa kita sedang masuk dalam prosesnya Allah. Memproses iman kita, apakah kita masih memiliki iman yang murni, artinya iman yang tetap kuat, tetap percaya kepada Tuhan, atau justru sebaliknya. Kalau kita tidak memiliki iman yang murni, iman yang sejati, maka kita akan mudah menyerah menghadapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. Karena persoalan ini, saudara-saudara, bukan hanya terjadi di antara kita, tetapi seluruh dunia pun merasakan dampak dari pandemi ini. Tetapi saya yakin, saya percaya jemaat-jemaat Tuhan tempat ini memiliki iman yang murni di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana mereka menjadi contoh bagi kita dan harus dihidupi oleh gereja Tuhan dan umat-umat Tuhan pada hari-hari ini. Dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang keempat, mulai ayat 23 sampai ke 31. Kisah Para Rasul pada pasal yang keempat, ayat mulai 23 sampai 31, doa jemaat. Saya membaca ayat 23, Bapak Ibu membaca ayat 24, dan ayat terakhir 31 kita akan baca sama-sama. Saya akan mulai Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Sama-sama, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudara, kalau kita belajar dari kehidupan gereja mula-mula, mereka bukan hanya muncul sesuatu yang sangat luar biasa, tetapi di samping mereka berhasil untuk diberkati dengan jiwa-jiwa petobat-petobat baru, mereka mengalami juga aniaya, ancaman, tekanan, himpitan yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita membaca pada mulai pasal yang ke-7 sampai puncaknya di pasal yang ke-8 dari Kisah Para Rasul ini, itu merupakan aniaya yang sangat hebat yang dialami oleh jemaat mula-mula. Kenapa pada pasal ke-8 jemaat mula-mula mengalami aniaya yang hebat sekali? Karena pada pasal yang ke-7 di sana mulai muncul yang namanya Saulus. Sebelum Saulus bertobat pada pasal yang ke-9. Pada pasal yang ke-8 merupakan aniaya yang hebat sekali. Terjadi dan dialami oleh jemaat mula-mula. Mereka bertumbuh luar biasa dengan petobat-petobat baru. Tetapi di samping itu, saudara-saudara, ada begitu banyak tekanan, himpitan, aniaya yang mengancam nyawa mereka, mempertaruhkan nyawa karena mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka.
Dan saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang percaya tidak akan mengalami kesulitan dan pergumulan hidup. Semua kita yang hidup pasti mengalami yang namanya pergumulan, masalah, dan tekanan hidup. Karena kesulitan dan pergumulan hidup bisa Tuhan pakai untuk menguji dan mendewasakan kerohanian orang percaya. Jadi waktu persoalan itu muncul, saudara-saudara, jangan mudah menyerah. Tetapi waktu persoalan, tekanan hidup, himpitan hidup terjadi atas hidup kita, bukan menyerah, tapi berserah. Kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu untuk mengatasi semua persoalan dan pergumulan di dalam hidup kita. Dan waktu kita keluar dari persoalan itu, kita bisa mengalahkan semua pergumulan hidup. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan yang Dia janjikan bagi kita. Sebab itu ketika persoalan datang, ketika ujian itu terjadi atas hidup kita, tetap bersyukurlah kepada Tuhan. Nggak ada jalan lain, saudara-saudara. Kalau kita punya persoalan, kita punya masalah, kita marah-marah, kita kita nggak bisa memuji Tuhan, kita malah protes sama Tuhan. Masalah bukan makin ringan, tapi masalah itu akan semakin berat. Tetapi waktu persoalan datang, hidup menghimpit hidup kita, tekanan hidup terjadi, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya persoalan yang besar menjadi kecil dan persoalan yang kecil menjadi hilang. Karena kuasa Tuhan bekerja atas apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu sangatlah penting bagi kita untuk dapat melewati setiap pergumulan hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Maksudnya, saudara-saudara, waktu persoalan itu terjadi dalam hidup kita, waktu pergumulan itu berat terjadi dalam hidup kita, hal yang terindah adalah kita datang di bawah kaki Tuhan. Jangan lari ke paranormal, saudara. Jangan lari ke orang pinter. Itu bukan solusi. Itu bukan jalan keluar. Tapi di bawah kaki Yesus menjadi jalan keluar yang terbaik. Setiap saat, setiap waktu, tangan Tuhan selalu terbuka 1 kali 24 jam untuk menerima kedatangan kita apa adanya. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong dan membela hidup kita. Dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah, saudara-saudara. Banyak orang ketika menghadapi persoalan dan pergumulan dalam hidup mereka, mereka menghadapinya dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka menghadapi dengan cara-cara yang salah. Tetapi seharusnya adalah kita hadapi persoalan ini, kita hadapi pergumulan hidup kita dengan cara-cara yang berkenan kepada Allah. Sehingga hidup kita tidak berdosa kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana mereka adalah jemaat yang diberkati Tuhan dengan sukses. Kenapa? Karena setiap hari, kata firman Tuhan, Tuhan menambahkan petobat-petobat baru. Bukan perpindahan, saudara-saudara, tetapi petobat-petobat yang baru datang ke gereja, datang ke persekutuan mereka. Bukan perpindahan jemaat. Ini beda, saudara-saudara. Menurut survei setelah 20 tahun terakhir ini, bahwa survei pertumbuhan gereja di bawah 1%. Kenapa? Karena rupanya, saudara-saudara, setelah 20 tahun terakhir ini, bukan petobat-petobat baru datang ke gereja, tetapi karena perpindahan jemaat. Dari jemaat A pindah ke B, jemaat C pindah ke D, D ke A, muter di sana. Jadi pertumbuhan jemaat baru hanya di bawah 1%. Itu kan sangat-sangat mengkhawatirkan sekali kalau gereja seperti itu. Tetapi jemaat mula-mula luar biasa, dia petobat-petobat baru, dia jiwa-jiwa baru yang datang ke gereja mereka, ke persekutuan mereka. Kita percaya, kita punya kerinduan bahwa petobat-petobat baru akan datang ke gereja kita di tempat ini. Bukan perpindahan jemaat, tapi petobat-petobat baru yang benar-benar belum percaya kepada Yesus, mereka datang ke tempat ini menjadi percaya kepada Yesus.
Saudara-saudara, ada 3 cara memberi respon yang benar atas pergumulan, atas masalah, persoalan yang kita hadapi. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang dihimpit oleh persoalan hidup, oleh masalah, oleh tekanan yang sangat berat. Seolah-olah kita tidak mampu, seolah-olah tidak ada jalan keluar, tetapi pastikan hari ini bahwa Tuhan mampu untuk menolong dan membela hidup kita. Saudara, yang pertama adalah respon yang benar terhadap persoalan hidup kita. Yang pertama, andalkan kuasa Allah. Bersama dengan saya katakan andalkan kuasa Allah. 2, 3. Andalkan kuasa Allah. Dalam ayat yang ke-24 berkata, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara-saudara, ketika jemaat mula-mula dihimpit oleh persoalan, oleh masalah dan aniaya yang mengancam hidup mereka, langkah pertama yang dilakukan oleh jemaat mula-mula adalah mereka mengandalkan kuasa Allah. Mereka berseru kepada Tuhan, mereka berseru kepada Allah, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit, bumi, laut dengan segala isinya. Kita percaya, saudara-saudara, bahwa langit bumi dengan segala isinya, termasuk saya dan saudara, diciptakan oleh Tuhan karena Tuhan berkuasa. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kita bicara tentang kuasa, artinya kita sedang berbicara tentang kemampuan, kita sedang berbicara tentang kesanggupan untuk berbuat segala sesuatu. Bukankah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki kemampuan, Allah yang memiliki kesanggupan untuk berbuat segala sesuatu. Dialah Allah yang menciptakan. Arti menciptakan adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Bukan yang sudah ada. Itu bukan menciptakan. Renovasi. Tetapi Allah kita adalah Allah yang menciptakan dari hal yang tidak ada menjadi ada. Artinya ini, Allah adalah Allah yang berkuasa, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia sanggup, Dia lebih dari segala-galanya, Dia mampu. Jangankan menolong hidup kita, saudara-saudara, menciptakan langit bumi dengan segala isinya, Dia sanggup. Apalagi masalah kita, apalagi himpitan yang terjadi, persoalan di dalam hidup kita terlalu kecil bagi Allah. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Allah El Shaddai itu luar biasa sekali. Karena Dia mampu menolong, melepaskan kita. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Artinya Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya. Saat kita menghadapi persoalan hidup, kita harus mengandalkan kuasa Allah untuk menolong kita. Karena kita percaya Allah kita lebih besar dari persoalan hidup apapun yang menimpa kita, termasuk sakit penyakit kita. Katakan amin. Dia sanggup menolong kita. Dia melepaskan kita. Dia memberi kuasa atas hidup kita. Kita harus respon ini dengan satu keyakinan yang kokoh di dalam iman kita. Bahwa Allah kita, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Mari kita andalkan Tuhan. Mari kita andalkan kuasa Allah. Seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka tidak lari kepada siapa-siapa. Tetapi mereka lari kepada Yesus. Mereka lari kepada Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah Anda mengandalkan kuasa Allah ketika berada dalam pergumulan hidup kita? Jangan lari kepada siapa-siapa, saudara. Lari kepada manusia terbatas sekali. Satu kali masih oke, 2 kali oke, mungkin 3 kali udah mulai mikir-mikir. 4 kali saya khawatir, saudara-saudara. Dia bosan menolong kita. Itu manusia. Emang udah dari sononya begitu manusia, terbatas. Tetapi waktu kita datang kepada Allah, Allah yang tidak terbatas itu, Dia menerima kita apa adanya, kapanpun juga, dalam situasi kondisi apapun.
Dan satu hal yang penting yang saya kasih tahu saudara-saudara, Allah nggak pernah gosipin kita. Waktu kita curhat kepada dia nggak pernah ngomongin kepada yang lain. Itu Allah luar biasa sekali. Andalkan kuasa Tuhan, andalkan kuasa Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, bagaimana ketika kita meresponi dengan benar semua persoalan dan masalah, pergumulan yang sedang terjadi, yang kita alami pada hari-hari ini, tekanan hidup yang berat ini. Yang kedua, jemaat mula-mula selalu mengandalkan kedaulatan Allah. Dalam ayat yang ke-28 berkata, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Dan saudara, kalau kita bicara tentang kedaulatan, artinya kekuasaan tertinggi ada pada Allah. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi maupun di surga ini, kekuasaan tertinggi hanya ada pada Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya betapa pentingnya kita mengandalkan kedaulatan Allah, artinya jadikan Yesus sebagai penguasa tunggal atas hidup kita secara pribadi. Dia yang menguasai hidup kita. Kalau kita menjadikan Yesus Kristus sebagai penguasa tunggal, artinya bukan hanya sekedar secara lahiriah kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, tetapi baik tubuh, jiwa, dan roh, segala sesuatu yang ada, yang menjadi bagian di dalam hidup kita, kita harus menyerahkannya secara total kepada Tuhan. Itu artinya Yesus sebagai penguasa tunggal atas hidup kita. Saudara-saudara, jemaat mula-mula nggak pernah separuh-separuh dia serahkan. Tetapi jemaat mula-mula selalu menyerahkannya 100%. Dia total semua. Jemaat mula-mula nggak pernah menyerahkan hidupnya 99,99%. Nggak pernah. Kenapa? Karena masih ada yang belum dia serahkan. Kalau gitu 0,01%. Itu biasanya celah. Celah siapa? Celah iblis untuk masuk dalam hidup seseorang. Karena ada masih 0,01% yang belum diserahkan kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita menjadikan Yesus Kristus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita, artinya 100% total. Enggak ada koma-komanya. Segala sesuatu bukankah datang dari Tuhan, dan kita harus kembalikan semuanya kepada Tuhan. Artinya kita sedang mengandalkan kedaulatan Allah di dalam hidup kita. Saya mengajak kita sekalian hari ini, jemaat Tuhan, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami persoalan hidup, himpitan yang sangat berat, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Mari andalkan kedaulatan Allah untuk bekerja itu. Jangan mengharapkan sesuatu yang lain dari dunia ini, tapi hanya andalkan Tuhan bahwa Dia mampu menjadikan kita, menolong kita, dan jadikan Yesus sebagai penguasa tunggal atas hidup kita. Saudara-saudara, menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal artinya penyerahan diri kita secara total kepada Allah. Makanya saya sering kali bilang bahwa kalau kita berserah itu kepada Tuhan harus total. Semuanya kita berserah. Jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh. Jangan ada sesuatu yang masih diumpet-umpetin, disembunyikan, seolah-olah nggak ada yang tahu, Tuhan aja nggak tahu. Ini sangat bahaya sekali. Karena biasanya orang lebih takut kepada orang lain. Orang bisa lebih takut kepada manusia dibanding kepada Allah. Saya tertarik dengan satu diskusi ya, kalau tidak salah di ILC itu beberapa waktu yang lalu begitu. Indonesia menghadapi persoalan-persoalan ini terjadi kenapa gitu pertanyaannya. Dan ada satu narasumber bilang, karena Indonesia ini hebat. Dia tidak pernah takut dengan siapapun, termasuk Tuhan tidak takut. Jadi bangsa ini nggak takut sama Tuhan. Makanya masalah, pergumulan muncul. Ini salah satu narasumber yang menarik juga. Jangankan manusia, Tuhan aja dia nggak takut untuk bangsa ini. Sehingga muncul masalah, pergumulan yang sangat berat yang terjadi atas Indonesia. Nah, saudara-saudara, mari kita andalkan kedaulatan Allah untuk bekerja secara sempurna atas hidup kita. Dalam keadaan yang sulit, kita harus percaya bahwa Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita.
Tidak ada satupun rancangan Allah yang mampu digagalkan oleh manusia. Oleh sebab itu, jika kita sedang berada dalam kesulitan, percayalah bahwa Allah terlibat dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 saya akan bacakan buat saudara lebih lengkap. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Jadi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Allah sangat peduli, Allah kita peduli. Dia memiliki kerinduan Allah kita untuk selalu ada dalam hidup kita bersama-sama dengan kita. Keyakinan kita adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan keburukan. Saya berani katakan hari ini bahwa apapun yang dibuat Allah dalam hidup kita tidak pernah yang buruk. Tetapi semua yang dibuat Allah akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Persoalannya adalah karena cara pandang kita dengan cara pandang Allah sangat berbeda. Kita memandang apa yang kelihatan dengan mata kita, tetapi Allah melihat apa yang jauh tidak kelihatan, apa yang mampu dilihat oleh mata kita. Banyak kali kita berkata ini buruk terjadi, sesuatu persoalan menimpa hidup kita, sesuatu yang buruk, sesuatu yang sangat menekan hidup kita, seolah-olah Allah melepaskan tangan. Tetapi hari ini sudah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, artinya semuanya yang terjadi dalam hidup kita. Yang seringkali kita bilang ini yang baik, ini yang buruk. Tetapi menurut Allah selalu mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Imani itu dan yakini itu bahwa Allah tidak pernah salah untuk melakukan segala sesuatu. Sekalipun kita kehilangan barang yang sangat berharga, orang yang sangat kita cintai di dalam hidup kita, tetapi pastikan kasih Allah tidak pernah hilang atas hidup setiap pribadi lepas pribadi. Karena segala sesuatu yang ada dalam dunia ini adalah fana, bersifat sementara. Apa yang kita andalkan hari-hari ini, apa yang kita menjadi fokus hidup kita, apa yang kita kasihi dan kita cintai, pasti saudara-saudara suatu saat nanti akan meninggalkan kita. Kalau mereka tidak meninggalkan kita, kita akan meninggalkan mereka. Tetapi saya tekankan sekali lagi kepada semua orang bahwa segala sesuatu bisa tinggalkan hidup kita, tetapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Segala sesuatu bisa lari dari hidup kita, segala sesuatu bisa mengecewakan hidup kita. Orang yang kita kasihi sekalipun suatu saat mungkin bisa mengecewakan hidup kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan hidup kita. Ini kuncinya ya. Sebab itu mari andalkan kedaulatan Allah supaya Allah tetap bekerja secara sempurna atas hidup saya dan saudara. Yang ketiga, yang terakhir adalah jemaat mula-mula. Dia selalu mengandalkan mujizat Allah di dalam hidupnya. Waktu jemaat mula-mula mengalami persoalan hidup, tekanan, masalah, aniaya yang mereka hadapi, mereka selalu berkata pada ayat yang ke-30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Saudara, mujizat masih ada sampai hari ini. Dan mujizat itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mujizat berarti adalah perbuatan ajaib Allah yang penuh kuasa, yang tidak dapat dikerjakan menurut hukum alam. Jadi mujizat itu selalu terjadi di atas hukum alam.
Kalau hukum alam telah mengatur segala sesuatu, tetapi mujizat itu mampu dikerjakan oleh Allah di atas hukum alam. Bukankah Yesus telah mengubah air jadi anggur pada mujizat yang pertama kali diadakan di Kana? Sampai hari ini di Kana ada gereja untuk khusus gerejanya. Mereka yang kalau saudara-saudara ke sana, biasanya di sana didoakan kembali. Karena di depan, sebelum kita masuk ke gereja di Kana itu, ada toko-toko bunga yang khusus ya. Pasangan suami istri biasanya beli bunga dulu, baru nanti masuk ke sana. Karena kalau saya yang lalu itu sendirian, ya saya nggak beli bunga. Saya liatin aja yang pasangan, yang bawa pasangan, suami istri ya, yang sah. Bukan yang siri gitu, yang ada yang siri itu suami ya. Gak dikenal istri siri, suami siri gitu ya. Adanya sirik. Nah, yang resmi di sana didoakan kembali. Apa ini mujizat terjadi di Kana? Ini mujizat yang pertama. Wah, ini mujizat Yesus nih, luar biasa sekali. Air jadi anggur. Mujizat Yesus yang lain, dia bisa berjalan di atas air. Ini kan mengalahkan hukum alam. Bisa berjalan di atas air. Yesus bisa membangkitkan orang mati, termasuk Lazarus. Ini di atas hukum alam. Ini mujizat Allah yang dahsyat luar biasa. Dan mujizat yang sangat luar biasa adalah bahwa Yesus dapat menyelamatkan kita dari dosa kita. Ini mujizat yang luar biasa, yang besar dan dahsyat itu. Dan saudara, hidup dari orang-orang jemaat mula-mula adalah dia selalu mengandalkan mujizat Allah dalam hidupnya. Jadi banyak orang percaya yang merindukan untuk dapat mengalami mujizat Allah. Tetapi sayangnya mujizat Allah tidak akan datang ketika keadaan kita baik-baik saja. Mujizat terjadi ketika orang percaya sudah dalam keadaan sangat terjepit dan secara akal sudah mustahil dapat melewatinya. Oleh sebab itu, kita perlu untuk hidup mengandalkan mujizat Allah ketika menghadapi segala persoalan hidup, agar kita tetap kuat dan tidak mudah putus asa. Dan saudara, jadi mujizat Allah selalu terjadi pada detik-detik terakhir di dalam hidup kita. Artinya bukan detik-detik terakhir mau meninggal, tapi detik-detik terakhir waktu kita sudah nggak bisa lagi. Udah mentok semua, udah nggak ada jalan keluar. Selalu ada mujizat Tuhan itu terjadi. Jadi kalau kita waktu diberkati, waktu gaji kita naik, waktu keluarga kita gemuk-gemuk semua, mujizat Tuhan terjadi, nggak kita indahkan, saudara. Seolah-olah itu bukan mujizat. Tetapi waktu menghadapi persoalan, waktu menghadapi pergumulan yang berat, waktu menghadapi sakit penyakit, kita andalkan mujizat Tuhan, kita berharap, kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan mujizatnya, dan mujizat itu pasti terjadi. Jadi pastikan hari ini mujizat Allah selalu terjadi pada detik-detik terakhir di dalam hidup kita. Kalau kita mau jatuh nih, detik-detik terakhirnya, tangan Tuhan menolong kita. Dia merangkul kita. Bukan waktu kita kuat-kuatan, saudara-saudara. Waktu kita hebat-hebatan mujizat itu tadi tidak. Kita waktu kita sudah berserah total kepada Tuhan. Tuhan tolong saya nggak mampu Tuhan. Tuhan tolong saya sangat-sangat nggak ada jalan keluar. Mujizat terjadi atas hidup saya dan saudara. Jadi andalkan mujizat Tuhan hari ini. Terus berharap bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Kita nantikan mujizat Tuhan, kita rindukan mujizat Tuhan. Dan mujizat Allah pasti terjadi. Itu sebabnya sudah biarlah hari ini, yang ketiga, kita selalu merindukan bahwa mujizat Allah terjadi setiap hari di dalam hidup kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita doa pagi, waktu kita mesbah keluarga, katakan, Tuhan, aku merindukan mujizat Allah-Mu terjadi hari ini di dalam hidup. Mujizat Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia mampu melakukan segala perkara. Dia mampu menolong hidup kita
pada saat-saat detik-detik terakhir. Kalau di permainan bola itu injury time namanya, detik-detik terakhir. Biasanya di situ adalah detik-detik yang rawan sekali akan terjadinya gol. Karena itu sangat dijaga, sangat luar biasa, injury time. Dalam hidup kita, orang percaya ada waktu-waktu injury time namanya, di mana Allah akan melakukan mujizatnya yang dahsyat atas hidup saya dan saudara. Haleluya. Biar kiranya firman Allah yang saya sampaikan hari ini jadi berkat yang spesial bagi kita sekalian, baik saudara-saudara yang hadir di gereja ini, baik saudara-saudara yang beribadah di rumah masing-masing. Mari andalkan Tuhan, walau dihimpit, kita akan tetap melejit, kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Tuhan memberkati.